Oke, ini bagi kawan-kawan saya informasikan lagi terkait pemateri, mungkin akan terlambat, mungkin 10 sampai 15 menit lagi. Eh, untuk menunggu mungkin kita bisa nge-review eh, dari sesi 1 sampai sesi 4. Eh, yang secara umum eh, mungkin nanti bisa kawan-kawan tanggapi, kita berdiskusi sambil menunggu pemateri. Pertama sebenarnya KLHS itu secara umum merupakan instrumen yang tidak yang bukan merupakan instrumen yang menyalahkan atau menyeluruhkan KRP. Ini KRP yang perlu kawan-kawan tahu. Mungkin ada yang baru dengar, KRP itu kepanjangan dari kebijakan rencana program. Nah, dari KRP ini nanti dikaji lagi. Nah, untuk yang KLHS ini sebenarnya diatur oleh beberapa peraturan, yaitu seperti Permen LHK nomor 69 tahun 2017, juga ada Permendagri nomor 7 tahun 2018. Ini sebagai pengingat bagi kawan-kawan yang baru bergabung di sesi ini. Secara umum sebenarnya KLHS itu mengkaji 6 muatan. Pertama tentang daya dukung daya tampung, tentang resiko, jasa ekosistem, tentang sumber daya alam, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Nah, ini mungkin nanti dalam sesi 5 ini akan dilakukan identifikasi dan bagaimana cara menganalisis kebijakan rencana programnya yang dihubungkan dengan 6 muatan tadi. Nah, kemudian konsep dalam kebijakan rencana program, kebijakan itu sebenarnya merupakan roadmap dengan tujuan yang sudah ditentukan, prioritas pilihan, peraturan dan mekanisme untuk mengimplementasikan tujuan. Sedangkan rencana itu bentuk dari prioritas, pilihan, dan langkah untuk alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kesediaan sumber daya, mengikuti sektor keterkaitan, dan kebijakan global. Sedangkan program ini terkait dengan agenda yang sudah diatur dengan spesifikasi aktivitas dan investasi program dalam kerangka kebijakan dan rencana yang relevan. Nah, dalam KLHS ini sebenarnya beberapa dokumen yang coba dikaji mulai dari RPJPD, RPJMD, RTRW, RDTR, KSP, hingga RZWP 3K. Jadi dari beberapa pertemuan kemarin kan ada yang nanya, termasuk saya, RDTR sebenarnya masuk untuk penyusunan KLHS atau tidak. Nah, ini sebenarnya RDTR ini masuk. Nah, bentuknya kalau yang berbasis keruangan yang sebelumnya dijelaskan oleh Pak Rustam juga, itu terkait rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Nah, ini Pak Rustam sudah mulai bergabung. Selamat datang Pak Rustam. Cek, ya. Ya, ini saya tadi baru sambil nunggu coba mereview tentang KLHS sedikit-sedikit Pak, tentang sebenarnya apa kepanjangan KRP, apa yang dikaji dari KLHS. Kan ada 6 itu, 6 muatan. Sambil menunggu Bapak tadi masuk. Oke. Mungkin kalau Bapak sudah siap, bisa Sebentar, kita kasih mulai. saya, kasih saya waktu 5 menit. Oke, siap Pak. Silakan diisi dulu. Oke Pak. Untuk yang tadi sebenarnya yang kayak saya ingatkan tentang apa saja yang
kaji salah satunya tentang RT RW itu sebenarnya di dalam RT RW yang bisa dikaji untuk KLHS-nya mulai dari pola ruang, struktur ruang. Nah, di dalam kajian itu perlu banyak data. Salah satunya mungkin data spasial yang pada sesi 3 tadi Pak Yohanes Budi coba menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis spasial data-data tersebut sehingga menghasilkan kemungkinan ruang itu sebenarnya bisa diizinkan, diperbolehkan dengan syarat atau sama sekali sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah itu. Mungkin sebenarnya kalau update-nya mungkin kita bisa ambil contoh Samarinda mungkin Pak. Bagaimana menurut Bapak dengan kan sekarang lagi review RT RW kota nih Pak. Nah, KLHS-nya bagaimana sih Pak dengan banyaknya perubahan tutupan lahan di Samarinda, khususnya tambang lah Pak? Pak Rustam bisa dengar saya Pak? Cek, cek, cek. Oke siap. Ini Pak, saya coba mau berdiskusi dulu untuk awal nih Pak. Jadi kan kita sekarang kan Samarinda sedang mengawal ini Pak, rencana tata ruang ya, revisi ya Pak ya. Dari ruang yang ada sebenarnya bagaimana sih Pak dengan kondisi banjir lah kira-kira Pak. Ruang-ruang yang ada sekarang nih misalnya kayak saya waktu pernah lihat di Palaran tuh sebenarnya banyak dulunya itu pola ruangnya ruang terbuka hijau sebenarnya, tapi pas sekarang dilihat sebenarnya banyak tambang Pak. Nah itu gimana kira-kira menganalisisnya untuk ruang di situ Pak, di RDTR entah atau pola ruangnya? Yaitu biasanya di dalam kajian di draft RDTR-nya itu pasti ada dikaji terkait dengan kondisi existing. Nah itu kondisi existing, kemudian di dalam pola ruangnya dia mau diapakan. Kalau sudah seperti itu maka perlu dikaji lagi terkait dengan misalnya kan di dalam 6 muatan itu salah satunya adalah risiko LH itu. Risiko LH itu biasanya pendekatannya adalah pendekatan kebencanaan. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka dilihat berapa luasan yang daerah yang rawan bencana dan seterusnya. Nanti kalau sudah seperti itu, KLHS bisa merekomendasikan bahwa kondisinya harusnya dilakukan, kemudian pola ruangnya bisa diganti. Jadi KRP itu bisa dikoreksi. Kalau dari misalnya di situ direncanakan untuk pertambangan, maka karena di situ kondisinya tidak memungkinkan untuk pertambangan, mesti diganti KRP-nya. Jadi jangan merencanakan, tetapi tidak cocok rencananya itu dengan kajian yang apalagi kalau misalnya terkait dengan kebencanaan. Jadi implikasinya bisa bukan sekadar memperbaiki KRP, tetapi juga bisa memperbaiki maksudnya KRP yang bersangkutan ya, tapi bisa juga KRP lain atau di dalam kajian dokumen-dokumen lain gitu. Bisa berimplikasi ke sana. Jadi perencanaan ruangnya sudah berdasarkan kajian yang komprehensif. 6 muatan sebenarnya itu sudah lumayan komprehensif ya, karena ada kebencanaan, ada kehati,
dan lain-lain di situ. Oke, siap Pak. Ini bagaimana Pak? Sudah siap atau belum? Saya memperbaiki 2 slide lagi. Silakan kalau mau lanjutkan. Silakan untuk kawan-kawan untuk siapa tahu ada pertanyaan dulu. Siapa tahu di sesi-sesi sebelumnya sebenarnya pengen nanya tapi terpotong waktu atau masih belum sesuai, bisa disampaikan dulu sambil menunggu. Kalau terkait energi sebenarnya KLHS tuh muatannya yang di mana sih yang dikaji? Kalau terkait energi itu masuknya di muatan apa namanya efisiensi sumber daya alam. Oke, siap. Efisiensi sumber daya alam. Nah di situ juga di apa namanya jasa ekosistem juga sebenarnya muncul juga. Nah kalau ingin lebih detail lagi dia bisa muncul di isu, kan isu dikaji sendiri tuh. Kalau dalam KLHS sebenarnya dia ada ujungnya ada nggak sih Pak? Kayak misalnya ruang untuk KLHS ini memberikan solusi, misalnya kayak kita Samarinda banjir, dari hasil 6 muatan itu memberikan solusi di sini, baik secara spasial maupun secara dokumen gitu Pak. Gimana? Misalnya kan kayak di Samarinda sekarang banjir, nah dikaji lah KLHS-nya dengan 6 muatan tadi dikajinya. Nah kira-kira ada nggak sih di dalam dokumen KLHS itu solusi, misalnya banjir ini harusnya diatasi dengan ini secara spasial, misalnya ke ruangan ditempatkan berapa titik-titik, entah pintu air atau apa gitu Pak. Yang pertama, yang KRP yang tidak sesuai itu diperbaiki dulu. Jadi kalau misalnya ada di apa namanya di daerah Pencuring, kemudian di Sempajak misalnya yang langganan banjir, kalau misalnya di situ peruntukannya adalah peruntukan pemukiman, maka diganti dia, bukan peruntukan pemukiman. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan kajian muatannya di sana ininya. Nah, tapi kalau kondisi existing sudah, kemudian ada yang tersisa, maka perlu ada catatan rekomendasi apa-apa yang harus dilakukan untuk mengatasi banjir itu terkait dengan apa namanya KRT yang direncanakan di situ. Diinformasikan ke kawan-kawan ini slide atau materi baru dibagikan setelah presentasi ya. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya atau berdiskusi silakan. Salah satu yang apa namanya sorry. Halo Ang. Ya, iya Pak. Salah satu evaluasi apa namanya kegiatan ini adalah apa namanya keaktifan peserta. Jadi beberapa apa namanya beberapa sesi sudah ada 7 sesi ya. Ada 4 Pak yang sudah. Ya sudah 4 itu apa namanya keaktifan teman-teman itu dirasa kurang maksimal. Entah apa namanya narasumbernya tidak menarik atau menyampaikannya terlalu apa namanya juga itu atau bisa karena apa namanya hal lain saya nggak tahu apa
kalau apa namanya, kalau di teman-teman pelatihan biasanya banyak sekali informasi karena biasanya karena kan backgroundnya macam-macam tuh teman-teman peserta tuh. Nah, semakin banyak, semakin beragam background itu biasanya semakin banyak permasalahan. Nah itu sebenarnya bisa jadi apa namanya bahan diskusi menarik sebenarnya kalau bisa apa namanya bisa ada yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan aneh lah apalah gitu. Oke, kita mulai. Oke, siap, bisa Pak. Oke ya. Dipersilakan Pak. Oke. Share. Share. Sudah terlihat apa namanya screen saya? Sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya mohon maaf terlambat sekitar 23 menit ya. Karena tadi pada waktu yang sama kita sebenarnya pertemuan yang lain itu sebenarnya mundur. Jadi kita di DLH Provinsi Kalimantan Timur sekarang sedang validasi FDTR kawasan perkotaan Sendawar Timur. Jadi saya tadi minta yang pertama sehingga saya bisa berpindah ke sini. Tetap juga terlambat begitu ya. Saya mohon maaf atas keterlambatannya. Pertama, kemudian yang kedua, selamat Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir batin. Jadi Idul Fitri kali ini sangat berbeda dengan Idul Fitri sebelumnya. Selanjutnya saya mencoba untuk menyampaikan di sesi 5 ini terkait dengan identifikasi dan analisis kebijakan, rencana, dan atau program terhadap 6 muatan dan perumusan alternatif. Ini kalau di dalam langkah KLHS, dia berada di langkah ke-7 dan angka ke-6, 7, dan 8. Ya. Jadi kalau kemarin Pak Budi sudah sampaikan terkait bagaimana salah satu analisis muatan itu yaitu terkait dengan daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Maka di sini hari ini saya mencoba menjelaskan hasil dari 6 muatan. Jadi bukan hanya daya dukung daya tampung lingkungan hidup, tetapi juga resiko risiko LH ya, risiko LH ini terkait kebencanaan, kemudian jasa ekosistem, efisiensi sumber daya alam, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kemudian adaptasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Jadi 6 muatan ini selain isu strategis ya, isu strategis itu dikaji sendiri, isu strategis juga dikawin silangkan dengan KRP. Nah, 6 muatan juga dikawin silangkan dengan KRP. Nah, hari ini nanti saya akan coba memberikan contoh bagaimana 6 muatan ini dikaji dengan KRP. Contoh kasusnya adalah RT RW Kabupaten Mahakam. Ya, sebagai contoh saja, nanti bisa ada contoh yang lain. Dan hari ini kita fokusnya ke KLHS terkait dengan KLHS tata ruang. Jadi KLHS itu saya ulangin lagi, KLHS itu ada dua macam.
Jadi ada KLAS RPJMD terkait dengan analisis kebijakan rencana pembangunan begitu ya. Kemudian ada yang terkait dengan ruang. Jadi kalau yang sekarang kita ruang. Jadi ruang apa dia? Ada RT RW, ada bisa RZPP3K, ada KSP, ada RDTR atau KRP yang diusulkan oleh masyarakat. Nah, KRP yang diusulkan masyarakat itu contohnya apa? Contohnya misalnya kalau ada rencana pembangunan PLTA misalnya. Nah, kalau PLTA itu kan luas ininya, dampaknya. Jadi karena membendung biasanya di hulunya ada peluang untuk terjadi banjir, kemudian di hilirnya ada peluang untuk terjadi kekeringan. Nah, itu dampaknya luas. Nah, itu bisa diusulkan untuk dikaji KLAS-nya. Nah, kalau yang lain itu bisa berupa RT/RW, RDTR, atau RZ dan KSP. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini kita berada di sini ya, jadi sebenarnya kalau membaca peraturan perundang-undangan, terutama terkait KLAS ini yang PP 46/2016 dan Permen LHK 69/2017, analisis yang kita bicarakan hari ini di poin 5 dan 6 ya. Dan 7 dan 8, 5, 6, 7 dan 8. Jadi analisis pengaruhnya isu PB, bukan isu PB apa, KRP-nya ya, KRP-nya. Kemudian 6 ini kajian muatannya. Kajian muatan ini nanti menyandingkan antara KRP dengan muatan. Kemudian ada rumusan alternatifnya. Jadi setelah hasil kajian ini kira-kira alternatifnya apa yang direkomendasikan oleh KLAS. Dan ini kalau kita baca di pasal-pasal ini dia ada sudah. Kemudian ada lampirannya juga. Kita bisa lihat di situ. Nah, tadi mungkin sempat diantarkan oleh Aang apa itu KRP. Jadi ini sudah sempat saya tampilkan pada saat pertemuan kedua ya. KRP itu apa? KRP itu singkatan dari kebijakan, rencana dan atau program. Jadi KRP itu yang tiga ini. Nah, kalau yang proyek ini sudah skala detail. Kalau skala detail dia masuk ke AMDAL. Kalau KRP yang di sini dia masuk ke KLAS. Gitu. Ya, ini saya pikir sudah saya sampaikan. Nanti bisa dibuka lagi pada saat slide yang terdahulu. Ini bentuk-bentuk KRP di dalam ruang ya, dalam kajian ruang. Jadi di RT/RW ya, RZPP3K dan seterusnya. Saya lanjutkan saja. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa contoh kasus yang saya akan angkat di sini adalah contoh kasus RT/RW Kabupaten Mahakam Ulu. Nah, Kabupaten Mahakam Ulu itu sejak berpisah dengan Kubar atau dimekarkan, Kubar dimekarkan menjadi 2 kabupaten, Kubar sendiri dan Mahakam Ulu, itu sampai hari ini belum punya RT/RW. Sudah kesusun RT/RW-nya di tahun 2015, ada draftnya, tetapi ada banyak masalah sampai terakhir ini 2019 dan 2020 ini ada kewajiban untuk dikaji KLAS-nya. Dan saya dan beberapa teman diminta untuk menjadi pendamping, menjadi tenaga ahli di sini, dan kami mencoba untuk mengkaji KRP di dalam RT/RW Mahulu. Nah, di mana sebenarnya informasi data KRP itu? Jadi, data KRP, kalau contoh kasus RT/RW Kabupaten Mahakam Ulu, dia ada di materi teknis. Jadi sebelum ada RT/RW draftnya atau sebelum ada draft perda, itu ada namanya kajian materi teknis ya, materi teknis RT/RW. Nah, di situ biasanya Pemda dan konsultan berdiskusi, kemudian ada konsultasi publik dan seterusnya, dikumpulkan informasi semuanya, kemudian dibuat dokumen yang disebut dengan materi teknis itu. Di dalam materi teknis itu ada alokasi-alokasi keinginan
stakeholder bahwa kami ingin bikin ini, kami ada pengen ruang ini dan seterusnya, itu diakomodir dalam matek. Nah, materi teknis ini kemudian dia dibuat turunannya atau dibuat perdanya, raperdanya. Di dalam raperda itu nanti akan tersusun pola dan struktur ruang. Ya, pola dan struktur ruang di dalam mana yang masuk pola ruang, mana struktur ruang. Nah, kalau pola ruang biasanya cakupannya lebih luas daripada struktur ruang. Nah, struktur ruang itu bentuknya bisa dalam bentuk titik, ya, dalam bentuk titik saja. Misalnya mau membangun rencana menara Telkom misalnya. Nah, kalau sudah menara Telkom itu cukup titik dia. Tetapi kalau sudah membangun misalnya ingin membuat hutan lindung, kita ingin alokasi hutan lindung di sana, maka itu terkait dengan ruang. Kalau hutan lindung dia adalah pola ruang. Nah, biasanya pola ruang itu bentuknya pasti spasial, bentuknya pasti spasial, ya, bentuknya ruang, begitu. Atau kalau dalam JS itu poligon dia bentuknya, sehingga akan ketahuan luasnya berapa. Nah, di dalam pola ruang itu ada struktur-struktur ruang, begitu. Nah, di sini di dalam contoh yang RT/RW Kamahulu, jadi tadi sekali lagi saya sebutkan bahwa sumber KRP itu datanya ada di Matek dan draft perda. Ya, nanti setelah draft perdanya ada, untuk spasialnya kita perlu data spasialnya dalam bentuk file spasial, atau kita sering dengar namanya SHP file, shape file itu. Nah, contoh kasus Mahakamulu ini untuk pola ruang dia cuma dua, secara garis besar dia dua saja. Jadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Ya. Di kawasan lindung itu isinya apa? Ada rencana kawasan hutan lindung, ada kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya, kemudian ada kawasan perlindungan setempat. Ini apa bedanya ya? Ada bedanya. Kemudian ada rencana kawasan konservasi, ya, KSA dan KPA, dan juga cagar budaya. Kemudian rencana kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. Ini informasi ini ada di raperdanya, ya, dan di mateknya. Nanti kenapa saya tegaskan itu, nanti kita lihat berikutnya nanti. Kemudian ada rencana kawasan budidaya, ada hutan produksi, ada rencana kawasan hutan rakyat, ada rencana kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan perikanan, industri, pariwisata, pemukiman, dan lainnya. Ya. Kemudian struktur ruangnya dibagi tiga secara garis besar. Ada sistem pusat kegiatan, jadi sistem perkotaan isinya, kemudian sistem perdesaan. Kemudian ada sistem jaringan prasarana utama, ada sistem transportasi darat. Ini isinya jalan nih, jalan menuju kemana, dari mana kemana, dan seterusnya. Kemudian ada sistem transportasi udara. Nah, di sini bandara-bandara, ada berapa bandara, gitu kan. Kemudian struktur ruang yang lain adalah sistem jaringan prasarana lainnya. Ada jaringan energi, ada rencana membangun PLTA, di mana dia itu dibuat. Kemudian PLN, di mana mesinnya dan seterusnya disampaikan di sini. Ada. Kemudian jaringan telekomunikasi, ini tadi saya bilang menara telkom telekomunikasi itu, di mana letaknya, digambarkan di dalam, ada petanya berupa titik dan seterusnya. Kemudian jaringan sumber daya air, ya, di mana PDAM, di mana aliran dan seterusnya. Kemudian ada jaringan prasarana lingkungan, ini termasuk drainase, kemudian persampahan dan seterusnya. Ya, itu termuat di dalam raperdanya. Nah, kalau digambarkan secara spasial, kami diberikan data spasial seperti ini. Jadi kita bisa bagi per kecamatan bahwa ada hutan lindung di Kecamatan Laham sekian luasnya, ada di Kecamatan Long Apari, ada di Kecamatan Long Hubung, ada di Kecamatan Long Bagun, ada di Kecamatan Long Pangai. Dan luas untuk hutan lindung totalnya sekian, se-Kabupaten Mahakam Ulu. Begitu juga dengan hutan produksi, ini bisa dibagi per kecamatan begitu. Nah,
Yang kami tampilkan di sini, ini yang di sebelah kiri kolom ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan data ini tadi saya sebutkan bahwa ini sumbernya dari Raperda kan. Kemudian kalau ini dari data spasial SHP yang kita terima, yang muncul adalah ini. Nah, ini perlu digarisbawahi dan perlu dicatat bahwa sudah dapat kita satu poin yang nanti kita bisa rekomendasikan di langkah alternatif dan rekomendasi. Apa contohnya? Bahwa tidak semua pola ruang yang harusnya bentuknya spasial, informasinya termuat secara spasial di file lampiran Raperdanya. Itu sudah satu poin kita ketemukan. Itu bagian dari koreksi KLHS ya. Jadi ada gap, ada masalah terkait dengan isi Raperda dengan file lampirannya. Nah, ini menjadi catatan, jadi kita bisa rekomendasikan itu nanti di bab rekomendasi. Jadi misalnya di sini kawasan hutan lindung ada kawasan hutan lindung di sini. Kemudian hutan produksi ada hutan produksi, ya ada 3 nih produksi yang dapat dikonversi, produksi terbatas. Kemudian, nah di sini tidak ada hutan kota, di sini ada kawasan hutan kota. Nah ini nanti bisa menjadi koreksi, ya. Jadi antara Raperda dengan data spasialnya tidak matching. Itu juga dengan lahan pertanian. Kalau di sini disebutkan di sini kalau yang pertanian disebutkan sebagai ya rencana kawasan pertanian tanaman pangan disebutnya di sini. Sementara kalau di sini dibagi 2, ada pertanian lahan basah, pertanian lahan kering. Ya. Jadi ini kenapa dia harus matching? Ya harus matching kenapa? Karena nanti perda itu akan disahkan dan itu menjadi bagian peraturan perundang-undangan dan file lampirannya, file lampiran perdanya ya harus sesuai dengan isi perdanya. Nah ini peta-petanya, jadi peta struktur ruang yang tadi saya sampaikan sudah ada. Ya, kalau struktur ruang dia bisa dalam bentuk garis, bisa dalam bentuk titik, tidak harus poligon. Ya, ini peta struktur ruang terkait dengan ya struktur ruangnya, ini turunannya. Jadi peta yang ini diturunkan ke sini. Jadi ada sistem pusat kegiatan, ya peta pusat kegiatan. Kemudian ada peta rencana sistem jaringan prasarana utama, ya terkait dengan apa? Jalan kolektor primer 2 dan seterusnya. Ada jalan strategis nasional. Jadi yang merah nih strategis nasional, ini jalan nasional ya. Seterusnya ada sistem jaringan energi. Jadi di sini ada PLTA, ada PLTMH, PLTS, PLTD. Jadi sudah ada petanya begitu. Kemudian sistem jaringan telekomunikasi, ya. Ada STO di sini sebutnya, ada menara telekomunikasi. Kemudian jaringan persampahan, tim jaringan persampahan. Nah, ini muncul kan jaringan persampahan di depan tadi, di dalam Raperda tidak muncul. Itu juga jadi catatan, file lampirannya ada. Kemudian jaringan air minum, sistem jaringan air minum, ini tadi di Perda ada. Jadi di mana titik-titiknya juga sudah terbaca di sini. Kemudian peta rencana kawasan lindung. Nah, kalau ini sudah termasuk pola ruang, ya, pola ruang. Kalau yang tadi itu struktur ruang. Kalau kawasan lindung, dia mesti dalam bentuk poligon, dalam bentuk spasial, ada luasannya. Ya, jadi jelas di sini ini ada peta rencana kawasan lindung. Kemudian peta rencana kawasan budidaya. Ya, di sini ada kawasan hutan produksi tetap, produksi terbatas, hutan yang dapat dikonversi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, ya, kawasan industri, seterusnya. Jadi sudah ada itu. Kemudian ya tadi peta yang tadi itu turunan dari pola ruang itu. Kemudian ini peta pola ruangnya kalau digabungkan menjadi satu,
yang data spasialnya kita ada, jadi ada hutan lindung yang jauh, kemudian ada hutan produksi yang agak kuning-kuning, hutan produksi, ada hutan produksi yang dapat dikonversi, yang warna ungu, kemudian ada kawasan hutan produksi terbatas, hijau muda dan seterusnya. Jadi sudah ada pola ruang. Nah, terkait dengan kajian muatan KLHS, data-data yang diperlukan sebagai data-data dasar itu ada kalau pemuatannya yang kolom yang paling kiri. Jadi yang kita kaji terkait dengan muatan itu ada di kolom yang sebelah kiri ini, yaitu apa? Kapasitas daya dukung dan tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perakiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kemudian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat potensi ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Sumber-sumber atau pendekatannya adalah metodologi pendekatannya adalah pendekatan overlay peta. Beberapa peta yang mesti kita overlaykan adalah peta RT/TR-nya sendiri, ya, mesti kita siapkan, atau peta RT/RW-nya kita siapkan sudah, mana-mana petanya. Ini RT/RW-nya termasuk RT/RW provinsi, ya. Untuk apa? Untuk melihat konsistensi tadi saya katakan. Kalau dia tidak konsisten, maka dia bisa melanggar perda, karena RT/RWP tidak ada perdanya. Kemudian peta rawan bencana atau peta KRB, kajian rawan bencana. Dokumen ini wajib sebenarnya dibuat oleh kabupaten, kota, dan provinsi, ya. Ada itu peraturan BNPB-nya ada. Kemudian peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan jasa ekosistem. Jadi DDTLH-nya sendiri ada, kemudian jasa ekosistem. Nah, DDTLH ini itu adalah kewajiban yang harus dibuat oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan provinsi, ya. Kaltim sudah punya, tetapi di Mahulu ini, dalam contoh kasus ini sedang dibuat, ya, belum selesai. Kalau jasa ekosistem ini bisa menggunakan peta yang disiapkan oleh teman-teman KLHK. Jadi dari P3E ada yang bisa digunakan, walaupun skalanya berbeda, gitu. Kemudian peta potensi sumber daya alam. Nah, ini dari mana peta ini dapat? Ini bisa dengan pendekatan peta tutupan lahan atau peta HCV, ya. Kemudian peta penutupan lahan, peta pipit, ya. Ini untuk juga menjawab terkait efisiensi ini. Jadi kalau ada moratorium atau penghentian izin baru, itu adalah bagian dari efisiensi pemanfaatan sumber daya alam sebenarnya. Kemudian juga peta sidik, ya. Sidik ini untuk menjawab terkait dengan perubahan iklim. Nah, kemudian juga peta kawasan hutan dan peta HCV, ya, terkait dengan KHT, terutama HCV 1 dan HCV 3. Nah, alasan menggunakan peta-peta ini tadi adalah peta RT/RW itu sudah disusun berdasarkan dari DDTLH atau belum, ya. Kalau dia belum, ya mesti dikaji, karena itu amanahnya begitu. Apakah rencana pembangunan akan berpotensi meningkatkan bencana? Ya, ini risiko LH ini adalah itu pendekatan bencana. Tadi saya katakan bahwa pendekatan KRB, kajian risiko bencana. Apakah akan menurunkan posisi jasa ekosistem mengatur air dan penyedia pangan? Ini jasa ekosistem termasuk juga DDTLH. Sudah cukup atau belum? Terlampaui atau belum? Apakah akan mempengaruhi potensi SDA? Dari rencana-rencana membuat RT/RW, membuat jalan, membuat macam-macam pola ruang tadi itu, kira-kira berpengaruh nggak terhadap potensi SDA? Dan seterusnya, terkait dengan kawasan lindung dan keanekaragaman hayati. Nah, seluruh kajian 6 muatan itu menurut PP 46 pasal 12 ayat 2 itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yang harus diacu adalah peraturan perundang-undangan, ya.
Jadi kalau peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa di situ dilarang dibangun, maka ya tidak boleh dibangun. Karena kalau kita membangun atau merencanakan untuk membangun sesuatu di area yang harusnya tidak boleh dibangun, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan. Ya, misalnya apa? Sepadan sungai, rawa, kerangas, kars, itu berdasarkan Kepres 32 tahun 90, itu adalah bagian kawasan lindung. Nah, kalau ada rencana pembangunan di bagian kawasan lindung, berarti melanggar kan? Nah, oleh karena itu yang pertama yang harus diacu adalah peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua yang mesti diacu adalah keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktek terbaik dan informasi yang tersedia yang diakui secara ilmiah, ini kajian-kajian tertentu yang secara ilmiah dia terbukti benar begitu. Nah, misalnya ada juknis kalau pedoman atau acuan ini atau standar tertentu, maka itu digunakan. Kemudian keberadaan hasil penelitian yang akuntabel. Ya, kalau ada hasil-hasil penelitian, misalnya kalau yang di Mahulu dia belum punya profil keanekaragaman hayati daerah. Nah, kalau ada hasil-hasil penelitian yang terkait dengan keanekaragaman hayati, maka diacu. Ya, misalnya di sana ada sebaran badak, maka di mana area-area badak itu, jenis badak ya, itu mesti dialokasikan dalam ruang. Jangan sampai ada badak tapi di situ dialokasikan untuk tambang, nggak cocok. Harus yang cocok. Kemudian yang terakhir adalah kesepakatan antar ahli. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang direncanakan, kemudian di situ ada sesuatu yang nggak cocok, bagaimana ahli ininya? Jadi mungkin saja boleh, tapi catatannya apa begitu, atau tidak boleh karena alasan apa. Jadi ahli bisa menentukan. Ini berdasarkan PPN 46 pasal 12. Nah, kajian muatan itu pertama kali sebelum kajian muatan dilakukan, kita mesti melihat dulu kira-kira KRP mana yang berdampak pada lingkungan. Kalau dia tidak berdampak, nggak perlu dikaji, nggak perlu dioverlaykan dengan 6 muatan tadi itu. Nah, contoh ini adalah hasil dari konsultasi publik yang menghadirkan tenaga ahli dan stakeholder yang kita menilai mana yang kira-kira dia itu berdampak terhadap lingkungan. Contoh, di sini disebutkan sistem perkotaan di dalam rencana struktur ruang, sistem perkotaan. Yang A itu apa? Kira-kira perkotaan itu berpengaruh tidak terhadap perubahan iklim? Pengaruhnya apa? Negatif atau positif? Kita sebutkan saja dia negatif. Kalau menurut hasil dari konsultasi publik, dia negatif. Negatif ya, perubahan iklim. Jadi kalau membangun kota itu pasti berdampak terhadap perubahan iklim. Nah, sistem perkotaan di sini yang dimaksud adalah dia setelah dioverlaykan mungkin ada area-area tertentu yang dibuka dan seterusnya. Jadi kalau sudah ada penebangan, sudah ada pembukaan lahan, ya pasti ada pengaruh terhadap perubahan iklim sehingga dia berdampak negatif. Ya negatif ya. Kalau misalnya sistem transportasi udara, kalau di situ disebut di sini hasil kesepakatannya ada 0. 0 itu tidak berdampak atau netral. 0. 0 itu untuk B. B kerusakan atau kemerosotan keanekaragaman hayati. Nah, karena area transportasi udaranya, bandaranya itu memang sudah ada, kemudian dia ditingkatkan, tidak ada pengaruh apa-apa terhadap kehati, ya dia netral, di sini disebut 0. Apakah kira-kira dia berdampak positif? Bisa jadi berdampak positif. Contoh, pola ruang kawasan hutan lindung. Kira-kira dia terhadap peningkatan terhadap bencana gimana? C misalnya, C. Oh, hutan lindung ternyata dia bisa positif, bisa menahan bencana. Banjir misalnya, bisa dikurangi bencana banjir karena hutannya masih bagus di hutan lindung. Positif. Kalau dia positif, itu bisa dikaji, bisa tidak. Tapi sebaiknya tidak perlu dikaji karena dia dampaknya itu positif. Yang pertama yang paling banyak yang harus dikaji adalah jika dampaknya itu negatif gitu ya. Nah, di sini dikasih catatan, ini ada berpengaruh seperti itu. Dan ini kesepakatan ya. Jadi
tenaga ahli dan Pokja menyepakati bahwa ini perlu dikaji, ini tidak perlu dikaji, ini perlu dikaji dan tidak dikaji. Begitu ya. Jadi, nah nanti yang apa namanya, yang penting dan berdampak, kemudian dia dilanjutkan untuk melihat kira-kira mana-mana saja dari apa namanya yang KRP yang penting atau tidak penting. Kemudian juga dia dikawin silangkan dengan 6 muatan. Kalau tadi yang ini untuk identifikasi KRP mana yang berdampak terhadap lingkungan. Kalau ini adalah materi KRP mana yang jika disandingkan dengan 6 muatan yang perlu dikaji lebih lanjut, gitu, terutama yang berdampak negatif ya. Nah, di sini sama, jadi yang negatif-negatif itu dikaji. Misalnya rencana kawasan hutan produksi terkait dengan daya dukung daya tampung lingkungan hidup bagaimana? Kira-kira dia berdampak, maka dia perlu dikaji. Nanti kita lihat kajiannya seperti apa, apakah berpengaruh atau tidak. Saya lanjutkan. Nah, setelah itu kita masuk ke kajiannya. Jadi untuk daya dukung daya tampung lingkungan hidup terkait dengan apa namanya, ini biasanya dia hanya 2, itu terkait dengan daya dukung air dan daya dukung pangan. Nah, tadi saya katakan kita mesti mengoverlay pola ruang yang ada data spasialnya dengan dioverlaykan dengan peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Nah, ini petanya, hasil kajiannya ini. Di sini terlihat bahwa ada daerah-daerah tertentu yang sudah terlampaui, yang warnanya hijau, ya. Tetapi sebagian besar belum terlampaui. Jadi keberadaan air itu masih banyak, gitu. Dan kira-kira yang hijau ini dalam pola ruang itu dia bentuknya apa? Kita lihat. Oh, maaf ya, saya minum dulu. Di dalam pola ruang, daya dukung air itu ternyata yang terlampau itu ada di hutan produksi seluas ini, 136 hektar, perkebunan seluas ini 5.000. Jadi pola ruang perkebunan di RT RW Mahulu ada sekitar 5.000 atau 6.000 hektar, ya, sekitar 6.000 hektar itu berada pada kawasan yang daya dukung airnya sudah terlampaui. Ya, jadi informasi ini yang penting. Kalau ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Jadi luasnya cuma segini dari total luas 218.000. Nah, kalau sudah seperti ini perlu kita ulas di dalam kajiannya, kira-kira rekomendasinya seperti apa. Kalau daya dukung airnya sudah terlampaui di area perkebunan seluas ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat terkait dengan daya dukung pangan. Ternyata di Mahakam Hulu daya dukung pangannya itu 100% belum terlampaui. Jadi terkait dengan daya dukung pangan tidak ada masalah. Ya, ini data tabelnya, ini tadi data petanya, data spasialnya, ini data tabel. Berikutnya terkait dengan jasa ekosistem. Ya. Jasa ekosistem itu ada 20 jasa ekosistem. Nah, tidak keseluruhan jasa ekosistem itu kita kaji. Contohnya, kalau dalam tata ruang, misalnya jasa ekosistem penyediaan serat, kira-kira ada pengaruhnya nggak dengan tata ruang? Kalau dia tidak ada pengaruhnya, dia tidak perlu dikaji. Nah, yang paling penting itu adalah terkait dengan penyediaan air, pengaturan air, dan yang terkait dengan lingkungan secara umum gitu. Nah, di sini saya tampilkan beberapa yang jasa ekosistem yang berpengaruh atau terpengaruh oleh pola ruang. Nah, kalau kita melihat data ini adalah jasa ekosistem penyedia air. Ya, kira-kira di lokasi mana yang jika dia diperuntukkan untuk pola ruang tertentu, dia akan mengurangi atau berpengaruh terhadap jasa ekosistem penyedia air ini. Kita lihat, kalau yang ini, hutan lindung, hutan produksi
dan seterusnya yang berupa yang lindung-lindung, kalau dia tinggi udah bagus kan karena ini tidak dibuka. Tapi kalau lihat yang berpotensi untuk dibuka, ya, hutan produksi juga sebenarnya ada potensi untuk dibuka, tapi catatannya nanti adalah bahwa ternyata kita lihat lagi posisinya ada di mana. Lihat yang sangat tinggi, tinggi dan sangat tinggi, ya. Kalau yang rendah tidak perlu diperhatikan, sangat rendah, sedang tidak perlu diperhatikan. Tapi yang paling utama yang perlu diperhatikan tinggi atau sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini di pola ruang yang kemungkinan akan dibuka ya, nantinya ketika RT RW ini disahkan adalah perkebunan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, ya. Kita lihat dia ada di mana. Nah, ternyata di sini ada luasan tertentu, ya, ribuan hektar yang berada dalam posisi tinggi potensi jasa ekosistem penyedia air ini. Yang jika dibuka akan ada potensi kita kehilangan sumber-sumber air tawar gitu ya, sumber-sumber air fresh gitu. Jadi jasa ekosistem ini akan hilang kalau pada lokasi ini itu dibuka untuk perkebunan. Ini sudah catatan yang mesti nanti akan muncul di dalam rekomendasi. Yang berikutnya adalah jasa ekosistem pengatur air. Kalau ini tadi penyedia air ini bagaimana alam itu bisa menyediakan sekian jumlah air, ya. Kalau pengatur air ini pada saat musim hujan kita tidak kebanjiran, pada saat musim kemarau kita tidak kekeringan. Jadi itu jasa ekosistem pengatur air itu fungsinya itu. Nah, kita lihat juga di sini terkait dengan mana yang sangat tinggi dan tinggi. Nah, kalau dia berupa hutan lindung ya iya, dia tidak dibuka, tidak ada masalah di situ. Tetapi terkait dengan KRP yang ada potensi nanti untuk dialihfungsikan tutupan lahannya. Kita lihat yang sangat tinggi dan tinggi. Jadi ada ratusan ribu hektar ya. Di sini yang akan nanti terpengaruh kalau misalnya alokasi ini dilakukan, disahkan gitu. Berikutnya pengendali kualitas udara. Ya sama seperti tadi jasa ekosistem, kita lihat yang sangat tinggi dan tinggi. Jadi ada potensi-potensi tertentu yang kita setelah hasil overlay peta tadi. Yang berikutnya pengendali kebakaran hutan dan lahan. Area-area tertentu yang secara jasa ekosistem dia sangat tinggi itu perlu diperhatikan ya. Di hutan produksi ada sekian luasnya yang tinggi dan sangat tinggi. Kemudian di kawasan pedesaan ada sekian luasnya tinggi dan sangat tinggi, dan seterusnya. Jadi ini ada petanya, ini sudah ada tabelnya, kemudian ada grafik yang menunjukkan dia tinggi atau sangat tinggi berada pada pola ruang apa. Kemudian ada pengendali longsor, sama seperti penjelasan sebelumnya. Nah, ini adalah terkait dengan kebencanaan, ya, risiko LH. Jadi muatan berikutnya. Kalau tadi jasa ekosistem tadi saya sebutkan bahwa tidak semua jasa ekosistem itu dikaji. Lihat yang jasa-jasa ekosistem yang berpengaruh atau terpengaruh sangat penting. Nah, kemudian risiko lingkungan hidup. Nah, ini informasinya dapat dari mana? Risiko lingkungan hidup diambil dari peta KRB ya, kajian risiko bencana. Mana-mana bencana atau kawasan-kawasan yang rawan bencana ketika dioverlaykan dia bertumpang tindih dengan pola ruang apa. Di sini di Mahakam Ulu risiko bencana menurut BNPB itu ada banjir bandang, kekeringan, kebakaran, kemudian tanah longsor, cuaca ekstrim, gempa, dan epidemi penyakit. Ya. Ada 8 ya, ada 8 kebencanaan. Nah, kita lihat sama seperti yang tadi, kita lihat yang potensinya tinggi atau sangat tinggi. Contoh, kalau banjir ternyata di hutan lindung tidak ada yang tinggi, rendah ada, dan seterusnya. Nah, di kawasan pemukiman pedesaan, banjir
tidak tinggi, kemudian kawasan perkotaan juga tidak tinggi, tidak luas, itu tidak, yang berada sekitar 3 hektar saja berada di posisi tinggi di banjir. Nah, tapi kalau di banjir bandang ada seperti ini datanya, di kawasan perkebunan ada potensi banjir bandang pada luasan sekian, hampir 3.000 hektar. Kemudian begitu juga dengan kekeringan. Kekeringan di kawasan perkebunan ada potensi kekeringan seluas ini, 4.300 hektar, gitu ya. Kemudian ada potensi kebakaran. Potensi kebakaran ada, tetapi pada skala rendah dan sedang, tidak ada pada tinggi, gitu. Ini datanya dari mana? Tadi saya sebutkan kita tidak buat. Ini peta berdasarkan peta KRB Kalimantan Timur, ya. Karena KRB Mahakam Ulu sedang berproses. Kemudian tanah longsor. Nah, di tanah longsor ini ada potensi sangat tinggi dan tinggi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini hutan lindung pasti ada potensi itu, karena biasanya di kawasan hutan lindung itu kelerengan itu sangat curam begitu, sehingga potensinya juga besar untuk terjadi longsor begitu. Nah, kalau di hutan lindung, hutan produksi, rekomendasinya nanti bisa muncul bahwa kawasan-kawasan yang berpotensi kawasan longsor itu dijadikan kawasan lindung setempat begitu. Kalau di hutan lindung tentu tidak ada aktivitas harusnya di situ. Dan yang rekomendasi yang perlu disampaikan adalah bahwa kawasan hutan lindungnya dijaga supaya tidak ada kegiatan-kegiatan ilegal yang ada di situ. Itu ya. Kemudian cuaca ekstrim ada di sini, sedang dan tinggi. Nah, ini di Mahakam Ulu termasuk menarik juga terkait dengan cuaca ekstrim ini. Karena kalau kita lihat tren kejadian bencana ini, datanya ada di BNPB, kita tinggal ketik Mahakam Ulu, mungkin nanti dia akan munculkan kira-kira kejadian bencana apa saja dalam 10 tahun terakhir yang terjadi di kawasan rencana. Jadi kalau di sini contohnya adalah Mahakam Ulu. Jadi di sini ada banjir, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, ya. Nah, puting beliung, angin puting beliung itu adalah akibat dari cuaca ekstrim. Ada di Mahakam Ulu, terjadi di tahun 2018 dan 2019 terjadi. Sehingga kalau ada seperti ini, kita mesti hati-hati bahwa ada area-area yang diperuntukkan untuk pola ruang tertentu yang dia punya peluang terjadi cuaca ekstrim. Nah, menurut peta KRB Kalimantan Timur, ternyata di sana juga ada potensi gempa, tetapi dalam skala rendah dan sedang. Ya. Nah, ini juga mesti ada catatan tersendiri ini, apakah benar terjadi seperti itu. Tapi datanya menunjukkan seperti itu. Juga epidemi penyakit di sini adalah terutama malaria biasanya dipakai, malaria dan demam berdarah. Ya. Itu dipakai di sini. Ini masih belum ada COVID waktu itu ya. Jadi yang dimunculkan adalah data ini. Tapi ada potensi itu, walaupun di sini disebutkan rendah dan sedang. Tetapi potensi ada. Nah, ini peta-petanya ya, peta untuk kajian risikonya, risiko LH-nya, lokasinya tadi itu ada di mana saja. Di peta ini bisa didetilkan, jadi bisa dilihat itu di mana saja, misalnya kawasan yang rawan kebakaran, banjir bandang, dan seterusnya. Petanya bisa ditampilkan seperti ini. Walaupun sebenarnya dari peta ini kita tidak bisa lihat apa-apa begitu kan, hanya gambar berwarna-warni saja. Data tabel inilah yang sebenarnya penting begitu. Lokasinya ada di mana, dan ini bisa didetilkan di mana, di kelurahan di kampung mana atau di kecamatan mana, berapa luas dan alokasinya ruangnya apa. Itu bisa kelihatan, bisa muncul dalam data tabel. Selanjutnya adalah efisiensi sumber daya alam. Tadi di dalam metodologi saya sebutkan efisiensi sumber daya alam itu bisa dilakukan dengan pendekatan tutupan lahan. Ya. Kenapa? Secara teori, jika tutupan lahannya hutan, maka potensi SDA-nya juga tinggi. Ya. Tapi kalau hutannya sudah berkurang, maka
maka potensi SDA-nya juga akan berkurang. Itu bisa banyak kajian seperti itu bisa dipakai. Jadi pendekatan ini bisa digunakan. Dan ada pendekatan lain, ada pendekatan menggunakan peta PIPIP gitu ya, peta penghentian dan penundaan izin. Jadi kalau tidak ada izin di situ ya berarti SDA-nya kan aman begitu, tidak ada orang yang eksploitasi. Itu juga bisa digunakan. Nah, di sini kita bisa bisa saya sampaikan bahwa dari peta tutupan lahan KLHK, kalau kita overlaykan dengan pola ruang ini, ada kawasan-kawasan tertentu yang secara potensial masih berpotensi begitu sumber daya alamnya. Misalnya di area kawasan perkebunan, masih ada hutan lahan kering primer dialokasikan untuk alokasi ruang perkebunan. Ini menjadi catatan, harusnya dia mestinya tidak walaupun misalnya tetap ngotot nih mau dialokasikan untuk perkebunan, tentu nanti ada catatan tersendiri, bisa dikaitkan kalau di Kalimantan Timur ada perda pembangunan perkebunan berkelanjutan. Nah, bagaimana dengan kawasan yang dialokasikan untuk perkebunan, tetapi dia masih punya tutupan lahan yang bagus berupa hutan primer? Di perda itu disampaikan bahwa dia akan dipertahankan dan ada komitmen lain, misalnya Kalimantan Timur itu punya komitmen untuk mempertahankan kawasan berhutan di area perkebunan. Nah, sehingga kalau ada data seperti ini ya, ini bisa jadi kajian kita dan kita bisa munculkan beberapa peraturan perundang-undangan tadi saya sebutkan, itu yang menjadi catatan pertama yang diinikan gitu. Jadi jika tutupan lahannya bagus, maka pemanfaatan sumber daya alamnya juga mesti efisiensikan. Ya, ini menggunakan pendekatan tutupan lahan. Nah, kalau kita overlaykan, jadi untuk kasus yang Mahakam Hulu ini kita menggunakan dua pendekatan untuk efisiensi pemanfaatan sumber daya alam ini. Yang tadi dengan tutupan lahan, yang kedua adalah dengan peta PIPIP ya, pendekatan indikatif, menggunakan peta indikatif penundaan dan pemberian izin baru ya, PIPIP. Nah, kalau kita lihat di sini ya aneh ya, kalau di sini di hutan lindung itu ada PIPIP yang mestinya di hutan lindung yang memang tidak ada izin. Tapi memang kenyataan bahwa hutan lindung kita ada yang diizin pinjam pakaikan untuk pertambangan. Peraturan perundangan di undang-undang kita itu masih memungkinkan untuk itu. Di hutan lindung ada izin pinjam pakai jalan dan izin pinjam pakai tambang. Nah, di sini disebutkan bahwa ada penundaan itu. Harusnya memang di HL itu tidak ada lagi, harusnya tidak boleh ada izin begitu, logikanya begitu, tapi di kita ada. Dan di sini data disebutkan bahwa ada moratorium ini. Jadi keseluruhan area hutan lindung itu tidak boleh ada izin. Kemudian di HP, di hutan produksi, ada penundaan izin baru itu seluas 6.000 hektar. HPK dan kemudian HPT. Di lahan pertanian lahan basah pun ada penundaan izin. Sehingga kalau nanti misalnya teman-teman di Mahakam Hulu ingin memberikan izin, kalau dia masuk dalam peta ini maka tidak akan pernah ada perizinan karena ini moratorium izin. Begitu juga dengan perkebunan, ada seluas berapa nih? 11.000 hektar, hampir 12.000 hektar itu tidak boleh ada perizinan baru. Ini juga bagian dari efisiensi pemanfaatan SDA. Nah, kalau ini adalah terkait dengan perubahan iklim, ya, kajian perubahan iklim. Pendekatannya adalah kita bisa menggunakan dua. Sebenarnya kalau KLHK meminta menggunakan satu pendekatan saja, menggunakan peta sidik, ya. Tapi karena kita tidak punya peta sidik dan KLHK belum share peta sidiknya secara online, kita harus bersurat. Kita menggunakan peta degradasi dan deforestasi. Nah, peta ini diambil dari mana? Diambil dari peta tutupan lahan. Jadi kita bisa membuat time series mana kawasan yang terjadi degradasi dan deforestasi. Nah, kalau sudah seperti ini, ada area-area tertentu ternyata terjadi degradasi dan deforestasi. Contoh,
Di hutan lindung ada tuh deforestasi, ya seluas setidaknya 1.142 hektar. Degradasi juga luas, ada 16.000 sekian. Ini terjadi. Jadi ini juga menjadi catatan sehingga nanti ketika misalnya hutan lindung ini alokasinya tetap hutan lindung, maka bagaimana dengan kewenangannya, bagaimana dengan supaya tidak ada terjadi degradasi deforestasi di kawasan tersebut, itu juga harus dilakukan dan kita mesti memberikan rekomendasi di dalam PLHS. Nah, untuk muatannya ini adalah salah satu hasil analisis pengaruh dan rekomendasinya yang harus disampaikan adalah contohnya di Kabupaten Belu. Saya langsung saja ke dokumen yang terkait dengan bagaimana rekomendasi muncul dalam dokumen KLHS RT RW Kabupaten Mahakam Ulu. Mohon maaf, Ang bisa lihat ini ya, slide saya, screen saya. Bisa Bang, kelihatan. Oke. Saya lanjutkan. Selain tadi itu 6 muatan tadi, kita juga melihat atau uji konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Nah, yang paling dekat adalah dengan RT RW Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kita kaji dia. Ini yang Mahakam Ulu yang di sebelah kiri, rencana RT RW-nya. Kemudian yang ini, yang kolom-kolom ini adalah RT RW Provinsi Kalimantan Timur ya. Nah, kita lihat kalau ini namanya uji konsistensi ya. Kalau dia tidak konsisten berarti kan dia melanggar perda, karena RT RW Provinsi Kalimantan Timur ini ada perdanya, perda provinsi, perda nomor 1 tahun 2016. Contoh HL, hutan lindung, alokasi ruang di RT RW Mahulu. Ada yang masuk ke hutan produksi itu, seluas 161 hektar. Ini gimana? Nanti di rekomendasi ini bisa jadi kemungkinan adalah kesalahan peta aja, spasial atau vegetasinya. Tetapi perlu dimunculkan rekomendasi seperti apa, perbaikan peta gitu. Kemudian ada HP yang di sini dialokasikan untuk hutan produksi, tetapi di dalam alokasi ruang di RT RWP dia dijadikan alokasi ruang perkebunan. Tuh, seluas ini 320 hektar. Ini dicek kenapa seperti ini. Kemudian juga alokasi untuk HPT, hutan produksi tetap, di dalam RT RW Mahulu ada yang masuk ke perkebunan tuh, alokasi ruang perkebunan di RT RW provinsi. Kemudian ada di tanaman pangan dan hortikultura seluas 700 atau 800 hektar, sekitar 800 hektar. Nah, lebih aneh lagi, HPT-nya ya ada tumbuh air ya, mungkin sungai yang dipetakan menjadi hutan produksi. Kemudian juga dengan perkebunan, alokasi perkebunan ternyata ada masuk di HPT di dalam tata ruang provinsi. Kemudian masuk ke kawasan pariwisata darat. Nah, kalau dia perkebunan dengan perkebunan match, dia masuk ini sama seluas ini begitu. Tetapi yang tidak sama adalah yang warna merah-merah dan relatif luas. Dan juga ada yang ini, ada tanaman pangan dan hortikultura. Nah, ini nanti direkomendasi muncul apa yang perlu direkomendasi atau di alternatifnya. Mungkin istilah perkebunan ini juga bisa istilah pertanian dalam arti luas yang bisa masuk tanaman pangan dan hortikultura. Mesti jelas ya. Jadi jangan sampai alokasi ruangnya tidak matching. Itu. Oke, selanjutnya ini saya sebutkan tadi di dalam tata ruang ada catatan di dalam draft RDTR-nya, perdanya juga kita mesti lihat per pasal. Ya, jadi ini catatan lain terkait dengan pasal per pasal yang muncul di dalam perda. Ya, dalam raperdanya. Pasal 2. Jadi kita baca, jadi memang KLHS itu kita banyak baca, banyak rapat dan seterusnya. Nah, di sini di pasal 26 di dalam raperda itu muncul
ada kawasan perlindungan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, dan cagar budaya. Tetapi ini di dalam spasialnya tidak ada, petanya nggak ada, di dalam rapordanya ada. Ini gimana? Kemudian di dalam RT/RWP provinsi itu ada rencana strategis nasional dan rencana kawasan strategis provinsi. Ini tidak muncul dalam raporda ini. Kenapa? Itu kan berarti tidak matching dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Begitu juga pasal-pasal berikutnya. Jadi pasal per pasal kita lihat kira-kira dia sudah matching atau tidak. Kemudian ada juga di dalam pasal itu disebutkan, pada pasal 33 ditulis tentang kawasan konservasi. Nah, kalau kita buka peta penunjukan kawasan oleh KLHK, di Mahulu itu tidak ada kawasan konservasi. Nah, berarti rapordanya ini ngawur kan? Mungkin dia copy paste dari raporda mana begitu, yang ini jadi catatan juga. Walaupun di dalam PP 46 dan Permen LHK 69 tidak ada uji konsistensi ini. Tetapi kami menyatakan bahwa ini penting karena terkait dengan konsistensi peraturan perundang-undangan. Saya langsung saja ke perumusan alternatif dan rekomendasi. Alternatif rekomendasi itu dibuat oleh siapa? Oleh Pokja, ya, dibantu oleh tenaga ahli, dan itu sudah muncul dia draft alternatif dan rekomendasi. Draft alternatif dan rekomendasi itu dikonsultasi publikkan supaya orang tahu hasil hasil kajian yang tadi yang kita sampaikan lewat PowerPoint tadi, dengan kira-kira alternatifnya seperti apa yang disampaikan oleh Pokja. Nah, sesuai peraturan PP 46 itu di pasal 15, alternatif itu bisa berupa tujuan atau target, strategi pencapaian target, dan seterusnya. Bisa dilihat di pasal 15 di PP 46 ya. Dan sebelum masuk ini kita bisa tahu, mana-mana saja yang mesti dilihat begitu, terkait dengan tadi itu yang pasal 15 tadi itu. Dan di sini kita lihat setiap KRP itu kita lihat faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Kemudian kita buatkan rumusan alternatifnya seperti apa. Ini adalah contoh alternatif untuk kasus RT/RW Kabupaten Mahakam. Hutan lindung, faktor pendukung merupakan kawasan yang telah ditentukan berdasarkan penunjukan status kawasan hutan oleh KLHK. Jadi sudah ada, jadi hutan lindung itu harus ditunjuk begitu. Itu faktor pendukungnya. Nah, terkait yang lain, faktor penghambatnya apa? Faktor penghambatnya antara lain adalah kewenangan pengelolaan. Hutan lindung itu kewenangannya memang pengelolaannya di kabupaten, tetapi pendanaan dan sumber daya mereka terbatas. Itu adalah bagian penghambat tuh. Kita tulis di sini. Nah, kira-kira nanti ketika ini apa rumusan alternatifnya? Ada rumusan alternatifnya supaya ada semacam sinergi terkait dengan pengelolaan hutan lindung ini. Kita buatkan catatan seperti ini, ya. Nah, Pak Rustam, Okay. Ini ada satu yang nanya nih Pak. Kita tunda dulu sampai saya selesai. Oh, siap, Okay. siap. Karena sebentar lagi kita masuk ke rekomendasi ini, sudah termasuk ke alternatif. Nah, semua kajian yang ada di depan tadi kita bisa jadikan ini ya, yang mana yang mendukung, yang mana yang menghambat. Ya. Ketika ada hambatannya seperti apa, nah kita alternatifnya seperti apa kita sampaikan begitu di sini. Di hutan lindung itu berfungsi maksimal sebagai jasa ekosistem, ya. Jadi udah kelihatan sih daya dukungnya 100% tidak terlampaui. Jadi kita tampilkan semua hasil kajian di depan. Nah, ini ya kalau yang hutan lindung itu pasti positif ya, tapi terkait dengan spasialnya tidak ada masalah karena dia tadi ada ruang yang overlap dengan peruntukan lain, itu mungkin lebih kepada data spasial ya, karena luasannya cuma 136 hektar. Nah, itu nanti juga akan kita muncul rekomendasinya, perlu ada perbaikan peta dan seterusnya terkait dengan inkonsistensi pola ruang tadi. Begitu juga dengan hutan produksi. Jadi dibuat satu-satu. Nah, kalau FDTR, pola KRP ini bisa ratusan ya.
bisa ratusan dia. Nah, kalau ini contohnya adalah contoh kalau untuk RT RW aja. Nah, di sini untuk yang hutan produksi terbatas ada faktor penghambat. Ini disebutkan di sini setidaknya seluas 22.000 hektar, tutupannya berupa semak belukar. Ini gimana nih? Ini kan penghambat nih. Harusnya hutan produksi tetap ini, hutan produksi tetap ini harusnya ada kewajiban, terutama kepada pengelola yang memiliki izin. Dia tebang pilih kan, TPTI kan, mesti ada penanaman kembali. Kok ada seluas ini yang tutupannya ke semak belukar? Nah, ini nanti akan jadi catatan alternatif di sini. Di mana luasan sebaran ini itu ada catatan-catatan tertentu untuk perbaikan atau rehabilitasinya. Ya. Kemudian untuk yang hutan produksi yang dapat dikonversi, luasnya lumayan, luasannya relatif lumayan, tidak terlalu luas, begitu kecil. Dan perlu diingat ya bahwa hutan produksi yang dapat dikonversi ini bisa diusulkan menjadi APL. Ya. Ini adalah status kawasan yang paling rendah, kawasan hutan yang paling rendah, sehingga dia bisa diusulkan untuk APL. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini tentu ada catatan-catatan tertentu, boleh di-APL-kan. Kemudian yang terbatas, hutan produksi terbatas. Ini catatan penghambatnya. Terjadi deforestasi seluas ini. Ini bagaimana? Itu perlu ada catatan ini dan ada klarifikasi atau ada alternatif untuk kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Jadi semua yang tadi kajian-kajian yang ada di depan, ini ada luasan-luasan seperti ini, tampilkan kalau kita temukan luasan-luasan yang tadi di depan supaya kita lebih menukik gitu alternatif yang kita sampaikan, ya. Kawasan kota, kawasan industri juga ada luasan-luasan seperti ini. Kemudian kawasan desa ada luasan area bencana banjir dan banjir bandang seluas ini, ya, 330 hektar di pada tingkat sedang dan ini juga nanti di alternatifnya perlu ada semacam melihat kondisi existing seperti apa, kemudian kalau dia belum terbangun perlu menghindari area-area yang rawan ini. Ya, itu alternatifnya. Dia tetap digunakan tetap sebagai kawasan pemukiman perdesaan, tetapi untuk bangunannya perlu ada alternatif tertentu supaya dia bisa adaptasi mitigasinya seperti apa. Sehingga kalau misalnya banjir terjadi, risiko bencananya, risiko ininya juga bisa ditekan gitu. Terusnya begitu, kemudian perkebunan tuh. Yang pendukungnya peruntukannya sesuai sudah dengan RT RW Kaltim, tetapi ada kawasan ada tutupan hutan primer seluas ini. Nah, ini perlu klarifikasi karena ada perda dan seterusnya. Jadi catatan-catatan ini mesti dimuat semua, dia pendukung atau penghambat ya. Dan sebelah kanan ini penghambat. Itu yang ini, jadi setiap ini ada luasannya. Kemudian rekomendasi. Saya tunjukkan rekomendasinya. Jadi bisa ada rekomendasi umum, ada rekomendasi khusus. Kalau rekomendasi khusus dia lebih kepada luasan-luasan yang tidak pas. Ya. Tetapi kalau rekomendasi umum itu kalau misalnya terjadi deforestasi di kawasan hutan lindung, maka rekomendasinya adalah pengamanan, sinergi sinergi koordinasi antar pihak ya, kabupaten, dinas kehutanan, KPH itu adalah rekomendasi rekomendasi umum. Kalau terkait dengan luasan maka dia harus rekomendasi khusus. Jadi kita membagi dua ini, jadi rekomendasi umum dan rekomendasi khusus. Nah, tadi walaupun di dalam tadi kita di kajian tadi kita tidak mengkaji secara detail terkait dengan struktur, tetapi karena dia muncul di dalam KRP, kita berikan semacam catatan jaringan dan kualitas jalan ini. Ada ini, jadi ada di dalam analisis data pengaruh itu disampaikan bahwa ada penambahan jaringan jalan ya di dalam tata ruang seperti itu. Nah, ini termasuk rekomendasi juga, rekomendasi umum. Jadi tidak bicara terkait dengan luasan. Nah, terkait dengan rekomendasi khusus, jadi rekomendasi umum tadi dijelaskan juga per ininya rekomendasinya. Nah, rekomendasi khusus ya. Hutan lindung
apa namanya RT RW-nya dia direncanakan seluas ini. Di luasan ini ternyata ada yang rawan longsor sekian, rawan banjir sekian, banjir bandang ya. Kemudian rawan kekeringan tidak ada di hutan lindung, ada pipip, yang pipip di hutan lindung aneh itu ya, tadi saya katakan. Kemudian dengan konsistensi dengan tata ruang kabin seperti apa? Rekomendasi bisa kita sampaikan di sini. Nah ini karena dia kawasan hutan semua, maka rekomendasinya juga khusus untuk seluruh kawasan hutan. Lalu klarifikasi terkait dengan luasan-luasan yang overlap tadi ya. Kemudian memastikan pemilik izin pengelolaan pada hutan produksi menerapkan pengelolaan hutan lestari sehingga area-area yang seharusnya tidak dieksploitasi terus terjaga. Tuh, jadi bisa muncul rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Nah, kita lihat rekomendasi yang lainnya, kawasan industri. Kawasan industri itu direncanakan 662 hektar. Longsor tidak ada, banjir tidak ada, tapi ada rawan kekeringan. Dari 662 ini ada 55 hektar yang rawan kekeringan di area ini. Kemudian pipip tidak ada, inkonsistensi tidak ada. Ini relatif aman dari bencana dan kembang pilih tawar. Jadi ini tidak ada masalah ini. Kita kasih catatan, tidak ada masalah sebenarnya. Kemudian kalau yang bermasalah itu adanya di perkebunan. Ada direncanakan luasannya sekian, 252.000 hektar, rawan longsor sekian, rawan banjir sekian, kemudian rawan kekeringan luasnya sekian, kemudian ada area pipip ya, tidak boleh ada izin seluasnya 11.000 hektar, hampir 12.000 hektar. Kemudian inkonsistensi dengan tata ruang provinsi, 397 masuk HPT, 9.000 hektar masuk pariwisata kalau di RT/RW PKP. Nah ini rekomendasinya apa? Perlu memastikan status kawasan dan seterusnya. Ya, sudah ada catatannya ini, begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk alternatif dan rekomendasi berdasarkan kajian muatan seperti yang saya presentasikan tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Nah, ini kita sudah punya satu pertanyaan nih Pak terkait materi di atas dari Kak Bayu Seno Aji. Ini saya bacakan dulu. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas dari penanya mungkin nanti bisa diklarifikasi. Terkait rencana pola ruang, setahu saya saat ini dalam rencana pola ruang RT/RWK pertambangan sudah tidak masuk dalam pola ruang RT/RW kabupaten karena kewenangan pertambangan kini menjadi kewenangan provinsi. Lalu bagaimana memberikan rekomendasi KLHS terhadap keberadaan pertambangan yang sebenarnya dalam tutupan lahan existing ada, mengingat dampak pertambangan terhadap lingkungan cukup besar, sedangkan kondisinya kita sebagai penilai KLHS RT/RW kabupaten tidak memasukkan pertambangan dalam pola ruang. Gimana itu Pak? Ya betul. Jadi kalau untuk yang kasus Mahakam Hulu tidak ada pola ruang pertambangan di dalam data spasialnya, tetapi di dalam raperdanya muncul pola ruang pertambangan. Nah, ketika ada muncul kata-kata pertambangan, bahkan kalau dia dan secara kewenangan bukan kewenangannya, maka saya lupa pasal berapa, tetapi saya ingat bahwa itu ada. Dan itu rekomendasi kita bahwa pasal itu dihapus karena itu bukan kewenangannya kabupaten. Nah, bagaimana dengan kawasan peruntukan pertambangan itu kalau berada di dalam RT/RW kabupaten? Ya harusnya tidak ada, itu catatan pertama. Harusnya tidak ada karena itu bukan kewenangan kabupaten. Tetapi biasanya RT/RW kabupaten itu sudah ada RT/RW provinsi yang sudah diperdakan. Nah, contoh kalau Kalimantan Timur itu sudah ada perda RT/RW Kalimantan Timur yang di dalamnya ada alokasi ruang pertambangan, sehingga mau tidak mau karena itu dia turunan atau peraturan di atasnya, maka
mau tidak mau dialokasikan walaupun itu bukan kewenangan kabupaten. Supaya apa? Supaya dia konsisten dengan pola ruang di provinsinya. Nah, rekomendasi kita atau alternatif dan rekomendasi kita di KLHS itu bisa kita sampaikan bahwa catatannya kita harusnya tidak ada alokasi ini untuk tapi kita jelaskan. Dan kalau dia masuk PIP, alokasi ruang itu ya tentu kita tidak tidak mengakomodirnya di dalam tata ruang kita. Nah, di KLHS karena dia KLHS RT RW K itu biasanya juga dia menyesuaikan dengan RT RWP, mau tidak mau, tetapi tadi saya tentukan catatannya di KLHS kita bisa sarankan untuk itu dihapus atau ditiadakan, atau kalaupun ada tidak boleh ada perizinan karena itu bukan kewenangan kabupaten. Itu jawaban saya. Oke, untuk Pak Bayu Seno Aji atau ada tambahan atau bagaimana? Bisa saya tambahkan lagi, satu lagi, ada contoh kasusnya. Di Samarinda, kawasan pertambangan yang kalau di Kaltim kan itu untuk izin baru suruh pertambangan tidak ada. Sehingga kalau tambangnya itu masih dalam izin izin konsesi, bukan izin eksploitasi. Nah, kalau dia masih izin konsesi, maka rekomendasinya adalah izinnya dicabut. Ya, kenapa? Karena nanti ketika dia mau berproses untuk mendapatkan izin eksploitasi, dia pasti akan dibatalkan demi hukum karena Kaltim sudah tidak ada izin baru terkait dengan eksploitasi. Nah, kalau yang sudah terjadi eksploitasi, nah dalam pola ruang itu bisa dialokasikan menyesuaikan dengan kondisi ya. Nah, kalau di kasus di Samarinda, kawasan pola ruang pertambangan yang sudah eksploitasi, kemudian dalam proses rehabilitasi untuk dikembalikan ke pemerintah, diusulkan menjadi kawasan lindung, ya kawasan lindung bagi kawasan yang ada di bawahnya. Nah itu bisa, jadi bisa yang tadinya dia tambang bisa diusulkan menjadi kawasan lindung atau RTH kalau misalnya status kepemilikannya bisa privat kan itu bisa diusulkan menjadi pola ruang RTH. Bisa ya seperti itu. Oke ya. Oke Pak, mungkin dari yang kawan-kawan lain ada yang mau ditanyakan? Bang Niko, gimana Bang Niko Ruru? Ada kasus studi kasus di Kaltara yang mungkin bisa di-share Bang? Halo? Iya Bang, kedengaran Bang. Oh iya. Saya coba bertanya. Ada beberapa pertanyaan. Itu yang pertama, apakah boleh dalam Perda RT RW di dalam batang tubuhnya mencantumkan misalnya pola ruang peruntukan untuk hutan adat, tapi di dalam lampiran petanya itu tidak mencantumkan di mana hutan adat itu dialokasikan peruntukan ruangnya. Itu kami lihat misalnya di peta di RT RW Kalimantan Utara seperti itu. Di dalam batang tubuhnya ada mencantumkan hutan adat, tapi setelah kita lihat di lampiran petanya di mana ini hutan adat tidak ada. Nah, terus yang kedua dalam RT RW maupun RPJMD kan, di dalam RT RW dan RPJMD itu sebenarnya kan harus merupakan implementasi juga dari visi misi calon bupati ketika calon kepala daerah gitu kan, bupati atau calon gubernur. Nah, sementara di dalam RPJMD maupun RT RW itu kan misalnya tidak boleh keluar dari 6 ketika dilakukan KLHS itu kan ada 6 muatan yang harus terpenuhi. Kemudian nanti ada
tujuan SDGs kan, ada yang 17 tujuan itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada rambu-rambu ketika calon kepala daerah itu menyusun visi misi supaya nanti visi misinya itu ketika dibahas RPJMD atau RT RW tidak berbenturan seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Rustam. Baik, untuk yang pertanyaan pertama tadi saya sudah sampaikan. Mungkin kalau di kasus Mahakam Ulu itu ada juga usulan untuk hutan adat dan hutan kemasyarakatan, tetapi tidak ada data spasialnya. Kita kasih catatan bahwa itu tidak benar. Jadi kalau dalam RT RW pola ruang itu harus ada lokusnya, karena dia kan ruang tuh ada alokasinya. Nah itu kalau ada seperti itu dalam batang tubuh, sementara spasialnya nggak ada, berarti ada yang salah. Itulah catatan KLHS. Jadi KLHS membuat rekomendasi perbaikan terkait dengan KRP yang seperti itu. Jadi kalau ada KRP seperti itu, maka catatan KLHS-nya bahwa KRP ini mesti dibatalkan atau diperbaiki dengan tambahan data spasialnya seperti apa. Dengan tentu ada catatan ya. Nah, kalau yang kasus Mahakam Ulu, di sana sudah ada perizinan kehutanan sosial, sudah ada sekian ribu hektar. Sebenarnya kalau kita buka permen LHK terkait dengan perhutanan sosial, sebenarnya tidak perlu ada alokasi ruang untuk itu dalam tata ruang. Kenapa? Perhutanan sosial, hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan hutan desa, itu bisa dialokasikan di dalam hutan produksi. Bisa dialokasikan dalam hutan lindung, bisa dialokasikan bisa diajukan izinnya di dalam kawasan hutan selain hutan konservasi. Nah, mestinya di dalam tata ruang tidak perlu ada alokasi itu, karena sudah ada aturan perhutanan sosial itu bisa di hutan produksi dan di kawasan-kawasan tadi saya sebutkan. Jadi mestinya itu dijadikan. Jadi kalau penyusun KLHS-nya jeli, pasal itu dihapus pasal itu, dan dikasih catatan bahwa untuk kasus seperti ini bisa dialokasikan pada pola ruang tertentu yang perhutanan sosial itu dimungkinkan untuk dibangun dalam pola ruang tersebut, gitu kan? Itu ininya. Ya, untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, ini terkait dengan RPJMD ya. Kalau di dalam RT RW tidak ada visi misi kepala daerah masuk ke dalam RT RW, tidak. Tapi kalau di RPJMD biasanya masuk visi misi kepala daerah. Nah, apakah ada rambu dalam membuat visi misi? Tidak ada rambunya. Jadi harusnya ya. Jadi kalau mau jadi kepala daerah nih, kalau mau mencalonkan jadi wali kota atau bupati atau gubernur, lihat RAD SDGs di daerah itu, sehingga dia akan mengetahui mana-mana dari 17 TPB atau dari 17 SDGs itu yang pemerintah daerah itu belum melaksanakan, sehingga itu bisa menjadi programnya dia, visi misinya dia, harusnya bisa muncul ke situ. Nah, tadi kalau apakah ada rambu? Tidak ada rambu dalam membuat visi misi. Tetapi apakah RPJMD harus menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah yang terpilih? Ya, kalau itu iya, ya. Dan visi misi dan program di dalam RPJMD itu dikoreksi di KLHS, ya. KLHS yang mengoreksinya. Kalau dia tidak cocok, KLHS bilang ini tidak cocok program ini tidak cocok kebijakan ini. Kenapa? Alasannya ini dan seterusnya. Itu di KLHS muncul. Jadi kalau ini tadi yang pertanyaannya Mas Niko ini, dia lebih kepada bagaimana KLHS di RPJMD. Ya benar, kalau KLHS RPJMD yang dilihat adalah 6 muatan dan SDGs atau TPB itu. Dan penyusun KLHS harus tegas menyatakan bahwa nanti kan ada teknokratik tuh, RPJMD teknokratik, dan kita lihat di situ kira-kira apa saja visi misinya, bagaimana, dan visi misinya kan visi misi kepala daerah itu kemudian diterjemahkan dalam program oleh Bapeda dan OPD terkait
yang menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Dan disitulah nanti tugasnya KLHS untuk mengoreksi kira-kira cocok atau tidak ini visi misi dan program ini dengan SDGs. Biasanya sih cocok atau dicocok-cocokkan gitu. Itu jawaban saya, Mas Riko. Gimana Mas Riko? Apakah ada sanggahan? Mungkin yang perlu saya perjelas lagi soal SDGs tadi, kan itu ada 17 tujuan SDGs. Nah, apakah 17 tujuan itu mesti nanti harus masuk ke dalam RPJMD itu? Karena dari 17 itu kalau nggak salah ada yang bukan kewenangan kabupaten. Kalau misalnya di kabupaten, misalnya soal kehutanan kalau nggak salah ada situ ya. Misalnya masalah kehutanan itu kan bukan kewenangan kabupaten. Nah, apakah 17 ini harus masuk nanti dalam RPJMD? Itu saja. Ya menyesuaikan ya. Misalnya begini, ada laut misalnya. Kayak daerah perairan laut itu di dalam salah satu SDGs, kalau tidak salah SDGs nomor 14 itu TTP 14 ada masalah laut. Ya kalau misalnya seperti Malinau misalnya nggak punya laut, ya nggak perlu dimasukkan. Kan? Jadi menyesuaikan. Kemudian Samarinda misalnya atau Mahulu tidak punya perairan laut, ya tidak perlu dimasukkan terkait dengan TPB laut. Tetapi apakah jika ada keseluruhan itu wajib masuk? Ya, wajib masuk karena kalau kita baca Perpres 59 tahun 2017 itu semua indikator SDGs itu ada di situ. Jadi terkait dengan kewenangan sudah dibagi. Jadi kalau kabupaten itu ada 222 indikator. Kalau kota ada 220 indikator. Kemudian kalau provinsi ada 235 indikator. Jadi masing-masing itu dengan kewenangannya masing-masing. Jadi kalau misalnya indikator yang bukan kewenangannya tentu tidak dikaji begitu. Nah, di KLHS itu kalau di RPJMD apakah harus memuat TPB? Tidak juga. TPB itu jadi bagian untuk melihat kinerja dan capaian pembangunan. Jadi pembangunan itu tidak rencana pembangunan dalam RPJMD itu tidak selalu harus mengacu kepada TPB, tetapi untuk menilai atau mengoreksi terkait dengan progres pelaksanaan pembangunan, indikatornya adalah indikator TPB. Jadi alangkah baliknya memang di dalam RPJMD itu memang mengalokasikan atau mengakomodir isi dari RAD TPB. Jadi kalau sudah seperti itu ya harusnya sudah mengalir bagus, tetapi biasanya visi misi kepala daerah itu tergantung pesanan ya, programnya pun tergantung pesanan. Jadi belum tentu nanti program itu sesuai atau menjawab SDGs gitu, belum tentu. Mungkin itu. Ya sebenarnya. Oke siap Pak, ini ada selanjutnya pertanyaan tentang dari Kak Faris dari Ponti. Pertama, untuk menggunakan beberapa metode seperti seluler automata dalam memprediksi suatu fenomena spasial. Nah, karena dia bertanya apakah sebenarnya masuk akal jika peta rawan bencana, peta potensi SDA dan penutupan dan sebagainya dioverlaykan dengan pola ruang yang hanya prediksi. Kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya solusi misalnya kita ingin mengkaji KLHS RDTR tapi peta kerawanan bencana itu skalanya luas yaitu 1:250.000 begitu Pak, kurang lebih. Saya hari ini baru saja memvalidasi RDTR Sendawar Timur dan kawasan ekonomi Kaliurang dan Bengawang. Di sini akan kelihatan, di situ akan ada hadir ketika validasi biasanya pemerintah daerah. Ya. Jadi terkait dengan skala peta, apalagi bentuknya adalah kajian risiko bencana, itu kalau untuk kabupaten kota itu skalanya mesti detail. Jadi kalau kabupaten itu pada skala 50.000, kalau skala kota itu pada skala 5.000.
Nah, kajian ini mesti ada, dan itu amanah peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kabupaten kota belum melakukan itu, berarti dia tidak melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan. Itu catatan pertama. Dan apakah kajian yang dioverlaykan, pola ruang yang dioverlaykan dengan beberapa 6 kajian muatan tadi itu skala petanya ya memang harus disesuaikan dengan skala peta yang ada. Itu bukan, kalau pola ruang itu bukan prediksi ke pola ruang. Pola ruang itu memang direncanakan oleh kabupaten atau kota atau provinsi ya, sesuai dengan keinginan masyarakat, harusnya mengakomodir keinginan masyarakat atau stakeholder. Nah, setelah dia diperuntukkan untuk pola ruang tertentu atau untuk alokasi ruang tertentu, kemudian didigitasikan, dibuat spasialnya dan luasannya. Nah, itu kan yang menyusun itu adalah Pokja tata ruang namanya. Kelompok kerja tata ruang yang berisi berbagai macam stakeholder di situ. Nah, KLHS hadir untuk mengoreksi pola ruang yang sudah disusun itu. Dari mana? Dari kebencanaan seperti apa, dari perubahan iklim seperti apa, dari kehatinya seperti apa begitu. Dan yang paling pas memang kalau petanya skalanya sama. Ya. Kalau skalanya tidak sama, tentu ada pendekatan-pendekatan tertentu yang skala peta itu bisa didekatkan gitu. Dan tentu yang dihasilkan adalah peta-peta indikatif. Kepastian itu kan hanya milik Tuhan, ya, bukan kita yang memastikan sesuatu. Tetapi bisa didekati gitu. Dari pendekatan-pendekatan overlay inilah akan ada muncul indikasi-indikasi bahwa ini loh rawan bencana di sini, rawan banjir di sini, ini loh rawan longsor dan seterusnya. Dan itu mesti kita berikan catatan. Nah, kalau rawan longsornya, misalnya luasannya cuma 3 hektar, 5 hektar, ya itu bisa tanda tanya, itu mungkin ada masalah pada skala peta. Tetapi kalau misalnya luasannya besar, walaupun skala petanya itu berbeda jauh, kalau luasannya besar, wah itu kan signifikan. Kalau sudah seperti itu, maka kita mesti merekomendasikannya mesti tegas bahwa nih pola ruang nggak cocok nih. Mestinya kamu tidak boleh membangun pemukiman di sini. Kenapa? Karena di sini rawan banjir. Jadi kalau dipaksakan membangun ini, maka ada peluang nanti orang-orang yang tinggal di pemukiman itu akan terkena dampak banjir. Seperti itu. Itu jawaban saya. Ya, mungkin Kak Trida Ridho Faris mungkin ada tanggapan. Ya, sudah. Terima kasih. Ini kan terkait analisis spasial ya. Mungkin Pak Yohanes Budi bisa menambahkan, Pak, tentang pertanyaan nomor 1 mungkin. Halo, selamat siang. Mohon maaf, pertanyaan satunya tadi apa? Yang nomor 1 kan ini Pak, menggunakan beberapa metode seperti selular automata, kita dapat memprediksi suatu fenomena secara spasial terkait memprediksi penutupan lahan. Karena pola ruang sifatnya adalah rencana, apakah masuk akal jika peta rawan bencana, peta potensi sumber daya alam, penutupan, dan sebagainya dioverlaykan dengan pola ruang itu adalah prediksi, bukan kondisi existing. Kurang lebih sebenarnya bagaimana di sini memprediksi si penutupan lahan sepertinya Pak secara spasial dengan metode itu selular automata tadi. Kemudian masuk akal nggak jika peta-peta tadi itu dioverlaykan dengan pola ruang yang menurut si Kak Faris ini sebenarnya merupakan kondisi sebuah prediksi, bukan kondisi existing gitu. Oke. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya agak tercampur-campur nih. Yang pertama adalah kita bicara KLHS dengan kajian muatan kan. Nah, ini kan yang dibicarakan kalau peta rawan bencana, potensi SDA, penutup lahan, jasa ekosistem itu kan sama daya dukung daya tampung kan konteksnya kajian muatan kan. Nah, itu kan istilahnya seperti apa yang mau kita pakai untuk menganalisis gitu. Nah, kemudian objek yang dianalisis kan ya memang pola ruang itu gitu. Kemudian pertanyaannya kalau pola ruang itu adalah prediksi atau existing, ya tadi sudah dijawab Pak Rustam sebenarnya. Jadi pola ruang itu apa yang kita mau di masa depan gitu. Jadi kalau dibilang prediksi,
bisa juga tapi tidak pas. Kalau existing belum jadi seperti itu gitu. Jadi yang sekarang masih hutan nanti akan dibuka jadi perumahan misalkan. Yang sekarang masih rawa nanti akan diuruk jadi perkantoran misalnya. Jadi itu adalah rencana. Jadi apa yang mau kita capai gitu kan. Nah, ini jadi saya pecah 3 nih pertanyaan nomor 1 ini. Yang terakhir kalau masalah metode apapun saya pikir silahkan saja untuk mengkaji atau menganalisis. Yang penting esensinya sama gitu. Jadi esensinya kan tadi kita hanya ingin melihat bagaimana sih kecenderungan perubahan pola ruang ini terhadap 6 muatan itu, ya kan? Nah, kalau mau mengkaji dengan cara paling sederhana ya pakai overlay peta tadi. Dulu nanti mau dibuat seperti ini, maka dia berubah seberapa atau berkurang atau bagaimana atau hilang sama sekali fungsi jasa ekosistemnya, itu pakai overlay. Kalau mau dibuat metode time series misalkan dari tahun ke tahun atau mau dibuat skenario, ya silahkan saja, tidak masalah. Itu pilihan metode memang tidak dikunci kalau di peraturan yang untuk mengatur KLHS gitu. Dan ini bicaranya KLHS kan. Saya kira sementara itu yang bisa saya respon Mas Aan. Oke, siap. Untuk Kak Trida, apakah pertanyaannya udah sesuai? Siapa tahu mungkin saya menyampaikannya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Ya, sudah. Terima kasih. Mungkin dari kawan-kawan masih ada yang ingin ditanyakan? Ini Pak Rustam, saya sambil menunggu kawan-kawan, saya terpikir gini, kalau misalnya di RPG, entah ya RPJMD sepertinya, apakah mungkin KLHS itu menentukan porsi dari suatu kegiatan gitu Pak? Misalnya kayak kita perhutanan sosial Kaltim, punya porsi 32.000. Nah, mungkin nggak KLHS itu sebenarnya memberi catatan, oh mungkin perlunya hanya 30.000 atau mungkin bisa naik 45.000. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, terkait tentang tadi, dalam rencana tata ruang itu kan ada sistem pedesaan. Nah, mungkin enggak sebenarnya rencana tata ruang wilayah desa itu masuk ke dalam bagian itu untuk sebagai kekuatan regulasinya lah Pak, karena kan paling kita lihat di Undang-Undang Penataan Ruang kan di paling rendahnya RDTR, paling detailnya gitu Pak. Sekian itu Pak, dulu pertanyaan saya. Kalau yang pertama tadi terkait dengan apakah program itu bisa dimunculkan gitu di rekomendasi di KLHS RPJMD ya, mungkin boleh, bisa ya. Misalnya, oh ini capaianmu loh yang 5 tahun lalu tuh segini, sekarang kamu targetkan segini, harusnya targetnya bisa lebih atau dikurangin karena kamu nggak bisa capai itu. Boleh, KLHS bisa merekomendasikan seperti itu, boleh ya. Jadi kalau di RPJMD bahkan dia sampai ke program dilihat. Jadi program-program yang diusulkan oleh OPD yang masuk ke Bapenda itu, KLHS bisa lihat satu-satu program itu. Dan itu nanti KLHS bisa merekomendasikan apa yang perlu, dan itu kan tidak sembarangan rekomendasi, tapi harus berdasarkan kajian juga di halaman depan tadi disebutkan bahwa rekomendasi alternatif itu kan di langkah di 7 dan 8. Jadi berdasarkan kajian di depannya juga. Jadi kenapa rekomendasinya seperti itu ya hasil kajiannya menyatakan dikuatkan hasil kajian gitu. Jadi rekomendasi nggak serta-merta tiba-tiba muncul rekomendasi tanpa kajian kan gitu. Jadi boleh ya. Kemudian yang alokasi ruang untuk ini terkait coba diulangi yang pertanyaan kedua supaya saya Yang pertanyaan kedua tadi kan di dalam RT/RW tadi ada membahas tentang sistem pedesaan dan perkotaan Pak. Nah, mungkin nggak si sistem pedesaan ini bisa menjadi cantolan untuk suatu kawasan, misal kawasan desa itu untuk menyusun RT/RW desa. Karena kan kita lihat dari Undang-Undang Penataan Ruang itu sebenarnya paling detail itu RDTR gitu loh Pak. Di dalam alokasi ruang dia tidak, di dalam alokasi ruang yang spasial itu kita tidak
Tidak muncul nanti misalnya ini akan dibuat RDTR kawasan kota, kalau misalnya saya sebutkan saja misalnya di Mahakam Ulu. Tidak muncul spasialnya bahwa nanti akan dibangun RDTR Ujo Bilang. Di dalam spasial nggak muncul itu, tapi disebutkan sebagai kawasan perkotaan aja dalam dengan definisi lebih luas begitu, dan ada alokasi ruangnya. Tetapi di dalam raperda itu bisa disebut bahwa nanti di dalam kawasan perkotaan ini ada kawasan-kawasan kota A, kawasan kota B, kawasan kota C, dan seterusnya yang nanti akan di RDTR. Itu bisa muncul di dalam raperdanya. Tetapi kalau secara spasial, dia masuk secara garis besar saja bahwa dia misalnya kawasan perkotaan atau kawasan pemukiman padat penduduk dan seterusnya. Seperti itu. Itu, Oke, siap Pak. Untuk kawan-kawan, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Terkait rekomendasi atau bagaimana menyusun alternatif? Sebenarnya kayak KLHS ini, di KLHK ada portalnya sendiri nggak sih Pak, yang bisa masyarakat atau publik akses kumpulan yang udah jadi gitu? Enggak ada. Belum ada. Mungkin ke depan akan ada. Karena sudah banyak permintaan terkait itu. Untuk saat ini belum ada. Bahkan kalau kita misalnya minta, bisa kan kalau penyusun KLHS, ketika dia validasi itu kan kayak ujian master atau ujian doktor gitu, dia ditanya macam-macam. Itu kadang-kadang juga pada saat yang begitu karena muncul nanti, saya mau minta contoh KLHS terbaik mana. Nah, sebenarnya KLHK juga nggak punya. Ya, nggak punya contoh KLHS terbaik itu seperti apa, nggak punya. Nah, tetapi sebagai penyusun atau anggota Pokja KLHS, kita bisa mengacu pada kalau RPJMD itu pakai nomor 7 tahun 2018 itu, atau ada juknisnya terkait penyusun itu. Jadi kita penuhi sesuai dengan standar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan itu. Nah, begitu juga dengan KLHS RT/RW atau RDTR. Tidak ada Permen LHK nomor 9 itu sudah ada panduan itu. Kita ikutin aja panduan akan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalau kajiannya tadi ada pertanyaan itu, apakah kita bisa menggunakan kajian macam-macam? Boleh, sangat boleh. Bahkan misalnya terkait dengan efisiensi sumber daya alam tadi, ada kajian menggunakan kajian falas ekonomi. Ada juga menggunakan XCBA, itu bisa digunakan. Jadi apapun tool yang ini bisa kita pakai, karena tadi bagian keilmiahan itu adalah bagian yang dipakai selain peraturan perundang-undangan. Oke, ini kita buka lagi pertanyaan. Apakah ada kawan-kawan yang ingin bertanya dulu? Saya masuk lagi ya. Tadi pertanyaan Iko tadi terkait dengan RPJMD tadi ya, visi misi program tadi itu. Nah, sekarang untuk RPJMD itu untuk menyusun RPJMD sampai ke program di RPJMD itu ada nomenklatur. Ada nomenklatur berdasarkan Permendagri, saya tidak hafal nomornya, tapi baru diterbitkan di tahun 2019 kemarin. Nah, di situ sudah ada nomenklatur mana-mana yang bisa didanai atau dimasukkan sebagai program di dalam RPJMD. Nah, bisa dimasukkan mungkin ratusan program yang masuk nanti di situ. Nah, KLHS tentu mengkajinya. Jadi kalau terkait dengan nomenklatur itu sudah ada aturannya, KLHS juga ada aturannya untuk melihat kira-kira seberapa penting program dilakukan dan seberapa bisa pemerintah daerah melaksanakannya. Gitu. Oke, siap Pak. Ini mungkin karena kawan-kawan juga sudah tidak ada yang bertanya, mungkin ada yang
closing statement lah Pak yang bisa disampaikan terkait sesi ini, bagaimana mengidentifikasi dan alternatif serta rekomendasi dalam KLHS itu Pak. Baik, yang poin paling penting itu adalah sebenarnya peran Pokja. Beberapa kasus beberapa kali pengalaman penyusunan KLHS biasanya Pokja itu tidak maksimal fungsinya. Nah, kalau mengharapkan itu muncul dari tenaga ahli, kadang-kadang ada poin-poin tertentu yang terlewat begitu. Kenapa? Misalnya begini, kalau kita menyusun RKJMD itu banyak sekali program. Kemudian banyak juga aturan-aturan, peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa program ini boleh, tidak boleh, dan seterusnya. Oleh karena itu apa? Itu diperlukan orang yang banyak membaca terkait dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau misalnya di RDTR itu ada apa namanya keputusan Menteri PU, ATR ini bagaimana membuat sepadan sungai dan seterusnya. Itu kita mesti baca dan mesti setidaknya tahu. Ada orang yang tahu di anggota Pokja. Jangan sampai ketika pemerintah daerah mengusulkan sesuatu, membuat sesuatu, tim KLHS harus lihat ini sesuatu ini melanggar undang-undang atau tidak. Nah, itu harus ada orang yang banyak membaca dan banyak mengerti terkait dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu biasanya mesti kalau rapat Pokja itu mesti mesti intensif gitu dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ketika kita menyusun KLHS tadi dalam beberapa sesi ini ada beberapa pertanyaan bahkan beberapa komentar bahwa ada banyak sekali pembatasnya. Ya, jadi misalnya ketersediaan data. Tidak semua pemerintah daerah daerah-daerah punya data-data yang diperlukan di situ. Walaupun sebenarnya data-data dasar dalam KLHS itu sebenarnya ada kewajiban. Ya tadi saya sebut ada KRB itu wajib disusun. Kemudian DDTLH itu wajib karena ada kewajiban untuk menyusun RPPLH juga. Sumber datanya adalah DDTLH. Profil KHT, RIP KHT itu kewajiban. Tapi sering sekali diabaikan. Nah, dengan adanya KLHS itu sebenarnya itu menjadi catatan buruk gitu pemerintah daerah yang tidak melaksanakan itu. Dan ketika diperlukan banyak ternyata datanya tidak ada, ya berarti kinerja pemerintah daerah terkait penyediaan data, kajian-kajian tertentu, ya terutama KRB itu kalau ada bencana ternyata di situ ada potensinya dan terjadi bencana, ketika orang terdampak itu kesalahan pemerintah daerah. Kalau ada orang terdampak tidak ada kajiannya, harusnya ada kajiannya dan itu bisa menjadi bahan yang diacu dalam membuat program. Dan yang terakhir terkait dengan KLHS ini, KLHS ini selalu berproses ya. Jadi peraturan perundang-undangan yang tadi saya sebutkan itu hanyalah panduan bagaimana KLHS ini diselenggarakan. Terkait dengan bagaimana kita mengkajinya, itu ya tergantung kreativitas tenaga ahli atau Pokjanya, sehingga sesuatu yang tadinya mungkin hanya ada di awang-awang kita bisa tampilkan dalam bentuk tulisan, dan tentu ini bisa menjadi panduan bukan hanya oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh masyarakat secara umum, bahwa kita mengajarkan, mensosialisasikan, mencerdaskan orang-orang bahwa yang seperti ini bisa dipelajari, potensi bencana bisa dipelajari, potensi KHT bisa dilihat, dan seterusnya. Jadi itu, dan juga membantu teman-teman DPRD yang nanti membahasnya di Dewan gitu, di DPRD ketika nanti KRP itu mau diperjakan atau ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan. Mungkin itu, terima kasih. Saya mohon maaf jika Oke, terima kasih banyak Pak Rustam atas ilmu dan pengetahuan yang sudah di-sharing. Buat kawan-kawan, siapa tahu nanti ada yang ingin ditanyakan bisa mengajukan lewat email mungkin. Siapa tahu di sesi selanjutnya kita bisa berdiskusi. Untuk sesi terakhir, sesi ke-6, mungkin nanti akan diinformasikan lagi lewat email ke email yang udah kawan-kawan daftarkan waktu sesi 1 sampai sesi ke-4.
Nanti akan diinfokan lagi, entah minggu depan atau minggu depan lagi itu akan diinformasikan kembali melalui